Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita mendapatkan hidayah iman dan Islam. Tak lupa, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah dari saya yang mengupload. Hadits Bukhari nomor 121 telah menceritakan kepada kami. Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Salamah dari Az-Zuhri, dari Isa bin Yolha, dari Abdullah bin Amru, berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi jumrah sedang ditanya. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, aku menyembelih hewan sebelum aku melempar. Beliau lalu bersabda, melemparlah sekarang, dan kau tidak dosa. Kemudian datang orang lain dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah mencukur rambut sebelum aku menyembelih. Beliau menjawab, sembelihlah sekarang, tidak kau tidak berdosa. Dan tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu yang dikerjakan lebih dahulu, atau sesuatu yang diakhirkan dalam mengerjakannya kecuali menjawab, lakukanlah dan tidak dosa. Bukhari, Hadits Bukhari nomor 122 telah menceritakan kepada kami, Qais bin Hafsah, berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid, berkata, telah menceritakan kepada kami, Al-Amasi Sulaiman bin Mihran, dari Ibrahim, dari Alqomah, dari Abdullah, berkata, ketika aku berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sekitar pinggiran kota Madinah, saat itu beliau membawa tongkat dari batang pohon kurma. Beliau lalu melewati sekumpulan orang Yahudi, maka sesama mereka saling berkata, tanyakanlah kepadanya tentang ruh. Sebagian yang lain berkata, janganlah kalian bicara dengannya hingga ia akan mengatakan sesuatu yang kalian tidak menyukainya. Lalu sebagian yang lain berkata, sungguh, kami benar-benar akan bertanya kepadanya. Maka berdirilah seorang laki-laki dari mereka seraya bertanya, wahai Abdul Qasim, ruh itu apa? Beliau diam. Maka aku pun bergumam, sesungguhnya beliau sedang menerima wahyu. Ketika orang itu berpaling, beliau pun membaca, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Robku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra, ayat 85, Al-Amasi berkata, seperti inilah dalam qiraah kami. Bukhari, Hadits Bukhari nomor 123 telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Musa, dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Al-Aswad, berkata, Ibnu Az-Zubair berkata kepadaku, Aisyah, banyak merahasiakan hadits kepadamu. Apa yang pernah dibicarakannya kepadamu tentang Ka'bah? Aku berkata, Aisyah berkata kepadaku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu masih dekat zaman mereka, Az-Zubair menyebutkan, dengan kekufuran, maka Ka'bah akan aku rubah, lalu aku buat 2 pintu untuk orang-orang masuk dan 1 untuk mereka keluar. Di kemudian hari hal ini dilaksanakan oleh Ibnu Zubair. Bukhari, Hadits Bukhari nomor 124 dan Ali berkata, berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Apakah kalian ingin jika Allah dan Rasul-Nya didustakan? Telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa, dari Ma'ruf bin Harabus, dari Abu At-Tufail, dari Ali, seperti itu. Bukhari, Hadits Bukhari nomor 125 telah menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim, berkata, telah menceritakan kepada kami, Mu'az bin Hisham, berkata, telah menceritakan kepadaku, bapakku, dari Qatadah, berkata, telah menceritakan kepada kami, Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggang kendaraan sementara Mu'az membonceng di belakangnya.
Beliau lalu bersabda, "Wahai Mu'az bin Jabal," Mu'az menjawab, "Wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu." Beliau memanggil kembali, "Wahai Mu'az," Mu'az menjawab, "Wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu." Hal itu hingga terulang 3 kali. Beliau lantas bersabda, "Tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, tulus dari dalam hatinya, kecuali Allah akan mengharamkan baginya neraka." Mu'az lalu bertanya, "Apakah boleh aku memberitahukan hal itu kepada orang, sehingga mereka bergembira dengannya?" Beliau menjawab, "Nanti mereka jadi malas untuk beramal." Mu'az lalu menyampaikan hadits itu ketika dirinya akan meninggal karena takut dari dosa. Bukhari, hadits Bukhari nomor 126 telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami, Mutamir berkata, "Aku mendengar," bapakku berkata, "Aku mendengar," Anas bin Malik berkata, "Disebutkan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Mu'az bin Jabal, 'Barang siapa berjumpa Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga.'" Mu'az bertanya, "Bolehkan jika itu aku sampaikan kepada manusia?" Beliau menjawab, "Jangan, karena aku khawatir mereka akan jadi malas untuk beramal." Bukhari, hadits Bukhari nomor 127 telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami, Abu Muawiyah berkata, telah menceritakan kepada kami, Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Zainab putri Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam perkara yang hak. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, jika dia melihat air." Ummu Salamah lalu menutupi wajahnya seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah seorang wanita itu bermimpi?" Beliau menjawab, "Ya, celaka kamu, jika tidak, lantas dari mana datangnya kemiripan seorang anak itu?" Bukhari, hadits Bukhari nomor 128 telah menceritakan kepada kami, Ismail berkata, telah menceritakan kepadaku, Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara pohon-pohon ada satu pohon yang tidak jatuh daunnya, dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim. Ceritakan kepadaku pohon apakah itu?" Maka orang-orang menganggapnya sebagai pohon-pohon yang ada di lembah, sedangkan menurut perkiraanku bahwa itu adalah pohon kurma. Abdullah berkata, "Tetapi aku malu untuk mengungkapkannya." Lalu orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kami pohon apakah itu?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Dia adalah pohon kurma." Abdullah berkata, "Kemudian aku ceritakan hal itu kepada bapakku. Maka bapakku berkata, 'Aku lebih suka bila engkau ungkapkan saat itu daripada aku memiliki begini dan begini.'" Bukhari, hadits Bukhari nomor 129 telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Daud, dari Al-Amasi, dari Munzir Ats-Sauro, dari Muhammad Al-Hanafiyah, dari Ali bin Abu Thalib, berkata, "Aku adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan madzi." Lalu suruh Mikdad bin Al-Aswad untuk menanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia pun menanyakannya kepada beliau, dan beliau menjawab, "Padanya ada kewajiban wudhu." Bukhari, hadits Bukhari nomor 130 telah menceritakan kepadaku, Qutaibah bin Said berkata, telah menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd telah menceritakan kepada kami, Nafi, mantan budak Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dari Abdullah bin Umar, bahwa ada seorang laki-laki datang berdiri di masjid lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, dari mana Tuhan memerintahkan kami untuk bertalbiyah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, "Bagi penduduk Madinah bertalbiyah dari Zulhulaifah, penduduk Syam dari Al-Juhfah, dan penduduk Najd dari Karn." Ibnu Umar berkata,
Orang-orang mengklaim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengatakan bahwa penduduk Yaman bertalbiyah dari Yalamlam, sementara Ibnu Umar berkata, "Aku tidak yakin bahwa yang terakhir ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Bukhari, hadits Bukhari nomor 131 telah menceritakan kepada kami, Adam berkata, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zib, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada seorang laki-laki bertanya, apa yang harus dikenakan oleh orang yang melakukan ihram? Beliau menjawab, ia tidak boleh memakai baju, imamah, surban yang dililitkan pada kepala, celana panjang, antel, atau pakaian yang diberi minyak wangi atau zafaran. Jika dia tidak mendapatkan sandal, maka ia boleh mengenakan sepatu dengan memotongnya hingga di bawah mata kaki. Bukhari, hadits Bukhari nomor 132 telah menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali berkata, telah mengabarkan kepada kami, Abdur Razak berkata, telah mengabarkan kepada kami, Mamar, dari Hamam bin Munabih, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadlramaut berkata, apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, kentut baik dengan suara atau tidak. Bukhari.